Masyarakat adat menganggap hutang itu adalah selimut dunia. Kapan hutang ini kita habiskan, dalam hal ini kita tebang, dunia ini akan telanjang. Masa-masa itu bukan berarti masyarakat adat itu miskin, tidak. Kita sekalipun kita kaya, tetapi harus kita berlaku sederhana. Sarung yang kita kenakan saja di dalam itu harganya 1 juta. Mau hidup mewah silahkan keluar, mau hidup sederhana silahkan ada tinggal di dalam. Kalau kita menggunakan alas kaki itu sama saja orang jijik sama ibunya. Kita sekarang ketemu dengan Bapak Desa. Selamat siang Pak Salam. Ya, siang. Terima kasih sudah berkenan menerima kami. Kami ingin tahu apa makna dari nama desa Tanah Toa, Pak. Boleh jelaskan? Makasih. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan bahwa saya Salam SE, Kepala Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, sekaligus bergelar Galak Lombok. Kami punya desa namanya Desa Tanah Toa. Jarak dari ibu kota kabupaten itu kurang lebih 60 km dan jarak dari ibu kota provinsi itu kurang lebih 200 km. Kemudian di desa kami terdapat suatu budaya wilayah wisata, tempat wisata yang namanya masyarakat adat Amma Tua. Kenapa desa kami dikatakan Tanah Tua sekaligus pemangku adat kami dikatakan Amma Tua? Karena menurut pasang di tempat inilah pertama ada tanah, kemudian di tempat ini pula lah Amma Tua pula lah yang pertama manusia, sampai pemimpin adat kami dikatakan Amma Tua. Terus di daerah kami pakaiannya hitam-hitam, kemudian hampir ya semua yang berbau modernisasi itu masih kita larang karena kita masih hidup sederhana. Di wilayah kami ada satu hal yang sangat kita pelihara, ada hutan. Hutan itu adalah diserahkan kembali oleh negara kepada pemangku adat untuk dikelola itu sendiri. Tetapi cara pengelolaannya saya pikir tidak ada dampak terlalu besar, karena sebelum dan sesudah ada SK penyerahan kembali untuk dikuasai oleh masyarakat adat, saya kira pengelolaan hutan itu tetap berpacu kepada pasang. Jadi walaupun mungkin sudah ada SK untuk dikembalikan ke pemerintah ke masyarakat adat, itu tetap saja sama sebelum ada SK itu, karena pengelolaannya itu tidak berubah, baik sebelum ada SK maupun sesudah SK. Itu pengelolaan hutan kami adalah tetap mengacu pada pasang-pasang yang kita anut oleh masyarakat adat. Kami punya hutang yang diserahkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian, itu kurang lebih 313,99 hektar. Alhamdulillah kami sebagai masyarakat adat sekaligus sebagai pemangku adat, alhamdulillah sampai saat ini tetap lestari sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Karena masyarakat adat dalam hal ini pemangku adat kenapa bisa bertahan? Karena pertama saya katakan bahwa di daerah kami masih jelas wilayah adatnya. Kemudian yang kedua masih jelas pemangku adatnya. Yang ketiga masih jelas aturannya. Jadi ada pasang-pasangnya yang mengatur itu, dan masih jelas sekali sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh pemangku adat kepada pelanggar yang melanggar pasang itu tadi, dalam hal ini aturan itu tadi. Oleh karena itu kami sampai hari ini alhamdulillah masih bertahan bagus, karena kerjasama antara pemerintah desa sendiri, dalam hal ini pemangku adat, dan masyarakat adat itu sendiri. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa di daerah kawasan adat Amma Tua yang dikepalai oleh seorang pemimpin adat yang bergelar Amma Tua, itu ada beberapa kepala desa sekaligus
beliau adalah pemangku adat. Mungkin termasuk saya di samping kepala desa Tanah Tua itu sekaligus bergelar-gelar Lombok. Bahkan camat Kajang, ini camat yang ada di Kajang, itu adalah salah satu pemangku adat yang bergelar Lakbiria. Jadi mungkin seperti saya setelah dilantik oleh Bupati sebagai dalam hal ini jabatan kepala desa, saya juga dilantik oleh Amatoa sebagai jabatan Galak Lombok. Berarti kalau jabatan Galak Lombok ini menempel ke posisi kepala desa, Pak? Kurang lebihnya seperti itu, yang pasti erat kaitannya ini. Erat kaitannya karena siapapun Galak Lombok itu otomatis yang jadi kepala desa Tanah Tua. Nah, artinya kan berarti ada sinergi antara aparatur desa dan pemangku adat begitu ya? Itu sudah pasti. Kenapa saya katakan? Karena semua aturan yang diterapkan, semua pasang yang diterapkan oleh para pemangku adat itu tidak ada yang bertentangan dengan aturan-aturan nasional, aturan-aturan yang diterapkan oleh undang-undang atau aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Oke, tadi Bapak menyampaikan masyarakat adat Kajang ini lintas desa, ada beberapa kepala desa yang kemudian menjadi bagian dari pemangku adat. Adakah koordinasi antar kepala desa ini dalam konteks misalnya kerja-kerja dengan pemangku adat? Tetap koordinasi yang baik, karena perlu saya katakan bahwa semua acara-acara adat atau acara-acara ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat itu tidak sempurna. Dalam hal ini tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan pasang dalam hal ini aturan kalau tidak kita sampaikan ke pemangku adat itu sendiri. Termasuk para kepala desa yang ada di dalam kawasan adat, khususnya yang punya gelar, itu koordinasinya sudah sangat baik. Ada anggapan begini, Pak, anggapan orang luar ya di beberapa masyarakat adat, memandang bahwa selama ini pemerintah itu memposisikan masyarakat adat sebagai objek pembangunan gitu ya. Nah, kalau di Kajang ini seperti apa? Oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi bahwa setiap program yang kita akan lakukan itu melalui sosialisasi, ada beberapa kali pertemuan dimusyawarahkan bahwa bangunan yang akan kita lakukan seperti inilah caranya. Saya kira masyarakat adat itu sendiri menerima apa yang pasti tidak melenceng dari aturan-aturan pasang yang selama ini kita anut. Jadi artinya masyarakat adat sekarang sudah menjadi subjek dari pembangunan itu ya, Pak? Bahkan masyarakat adat ini kerjasamanya sangat baik khususnya di bidang pemberdayaan. Semua program-program yang kami lakukan di desa itu tidak pernah mengambil tenaga dari luar. Masyarakat adat yang terlibat itu sendiri. Artinya memberdayakan masyarakat adat untuk pembangunan, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, itu kita libatkan semua. Dan mungkin di tempat lain sampai hari ini belum ada tukang batu yang mungkin dari perempuan. Kalau di sini alhamdulillah ada beberapa tukang batu yang dari kaum Hawa. Artinya secara filosofi masyarakat adat Kajang ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam tidak membedakan siapapun yang mau yang pastinya semua masyarakat, baik itu laki baik itu perempuan, itu turut serta dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada pekerjaan. Jadi secara umum konsep pemerintahan di adat dan konsep pemerintahan di desa begitu sejauh ini belum pernah ada. Karena katakanlah contoh saya katakan tadi, kita mau bangun permanen di dalam, kalau masyarakat adat larang dalam hal ini pemangku adat, dalam hal ini Amatoa, itu jangan kita lakukan. Contoh mungkin tahun kemarin saya bikin posyandu di dekat rumahnya Amatoa itu sendiri. Beliau minta jangan dari batu, jangan dari semen, kita bikin dari kayu. Alhamdulillah sudah dimanfaatkan orang di dalam. Jadi bukan berarti kita sebagai masyarakat adat, walaupun mungkin kita tinggal dalam, tetapi tidak mengikuti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi, walaupun masyarakat Kajang itu adalah masyarakat adat, tapi juga tetap memperhatikan faktor-faktor tadi, Pak, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, itu tetap itu. Artinya di satu sisi memang ada aturan ketat untuk tidak menggunakan teknologi, tapi soal kepentingan terhadap
masyarakat adatnya itu tetap diperhatikan oleh Amatua. Tetap diperhatikan. Tetap diperhatikan. Karena bukan Amatua ini melarang sepenuhnya, cuma ada wilayah-wilayah tertentu yang dilarang oleh adat. Contoh mungkin di sebelah tidak boleh, tetapi kalau mau, katakanlah mau pakai listrik, mau pakai kendaraan, mau bikin rumah apa saja, itu silahkan di luar tempat yang telah digariskan oleh Amatua bahwa di sini jangan. Baik. Nah, sekarang kita berganti ke isu soal masyarakat adat dan hutan, Pak. Ya. Apa pandangan masyarakat adat Kajang terhadap hutan, Pak? Saya kira pandangan masyarakat Kajang itu terhadap hutan adalah baik sekali, karena masyarakat adat menganggap hutan itu adalah selimut dunia, jadi sarungnya dunia. Karena menurut masyarakat adat bahwa kapan hutan ini kita habiskan, dalam hal ini kita tebang, dunia ini akan telanjang. Kenapa? Karena menurut masyarakat hutan adalah sumber kehidupan, di mana mungkin secara tidak langsung kita tidak ambil kayunya atau apa saja yang ada dalam hutan, tetapi secara tidak langsungnya yang sangat besar manfaatnya. Katakanlah sawah-sawah yang ada di sekitar hutan, bahkan ada beberapa desa tetangga yang ada di sana, itu diairi dengan air yang berasal dari hutan itu sendiri. Karena menurut masyarakat adat bahwa pohon dari hutan itu sendiri bisa dengan akarnya bisa menyimpan air, kemudian dengan daun-daun yang ada pada pohon itu adalah bisa mengisap air hujan. Oleh karena itu kenapa sanksi terberat yang diberlakukan oleh pemangku adat terhadap pelanggar hutan adalah karena itu tadi adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu setiap orang kalau ada yang nebang atau ada yang ambil rotan, bahkan mengganggu ikan-ikan yang ada dalam kawasan hutan, termasuk lebah, ini tak tanggung-tanggung, ini oleh Amatua menjatuhkan sanksi terberat oleh si pelanggar. Apa Pak? Boleh ceritakan sanksinya apa? Sanksinya itu ada 3. Sanksi masyarakat adat ini ada 3, tetapi yang kita perlakukan khusus hutan adalah sanksi pokok bak-bala namanya. Sanksi pokok bak-bala ini adalah sanksi terberat. Seperti saya katakan ada 3, ada capak bak-bala, ini sanksi ringan, kemudian ada tangga bak-bala, ini sanksi sedang, kemudian pokok bak-bala, ini sanksi berat. Inilah yang diberlakukan khusus pelanggaran hutan. Oleh karena itu sampai hari ini kami punya hutan, alhamdulillah tidak pernah digores-gores oleh siapapun, itu juga tetap lestari. Tetap lestari. Jadi posisi hutan itu cukup tinggi di masyarakat Kajang karena tinggi, sanksinya paling berat. Gitu. Jadi di sini banyak sekali sanksi. Katakanlah ada yang melanggar pasang, itu disanksi. Tetapi sebelumnya itu dimusyawarahkan dulu apa sudah layak dijatuhkan sanksi atau masih tahap pembinaan. Harus kita peringati dulu. Nanti mereka memang melanggar dan kerjanya melanggar, terpaksa pemangku adat jatuhkan sanksi. Bapak berada pada 2 posisi yang tadi disampaikan. Ada posisi pemerintah desa dan ada posisi pemerintah di adat. Gitu. Kalau pemerintah desa ada program apa lagi Pak terhadap masyarakatnya? Itu banyak program seperti pemberdayaan. Contoh semua perempuan-perempuan yang ada di sini kan itu pekerjaannya adalah nenung. Kita perankan belikan benang, kemudian dikasih kepada mereka untuk dia hitamkan, selanjutnya dibikin sarung. Itu senang sekali masyarakat adat di dalam. Saya tertarik ada filosofi di masyarakat adat Kajang yang kemudian sebenarnya filosofi ini sangat dalam gitu ya. Hidup sederhana, kamase. Nah, bagaimana sih kesederhanaan hidup masyarakat Kajang? Kamase itu bukan berarti masyarakat adat itu miskin, tidak. Tetapi kita sekalipun kita kaya, tetapi harus kita berlaku sederhana. Katakanlah contoh pakaiannya, andai kata mungkin Bapak pernah masuk, mungkin kita tidak bisa bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Kenapa? Karena pakaiannya sama, kemudian pas sapunya sama-sama tidak pakai sendal, dan mungkin sama-sama tidak ada emas di tangannya. Itu menandakan bahwa kita masyarakat adat tidak boleh menonjolkan sesuatu yang ada pada diri kita, sekalipun kita kaya. Kenapa kita lakukan itu? Mungkin kalau kita di luar,
melihat saja mungkin tasnya orang atau mungkin sepatunya orang, itu sudah bisa ditebak bahwa ini adalah orang kaya. Tetapi kalau kita di dalam, sekalipun Anda kaya, sekalipun mungkin hartanya banyak, tetapi kita dilarang hidup berlebih di dalam. Sarungnya sama, hitam, sama-sama tidak pakai baju kalau orang berduka, terus pakaiannya bajunya sama, ikat kepalanya juga sama, kemudian celananya juga sama. Dalam ini kesederhanaan, itulah yang kita anut sampai hari ini, alhamdulillah belum berubah. Nah, kalau ada seperti saya katakan tadi, ada yang mau mungkin mau menonjolkan hidupnya bahwa dia orang berada atau mungkin banyak hartanya, itu disilahkan keluar, keluar, tinggalkan di dalam, jangan di dalam. Jadi bukan berarti kita dilarang keluar, tetap kalau kita kembali ke dalam, itu tetap kita terapkan hidup ke masing-masing dalam hal ini kesederhanaan. Bukti bahwa kita tidak miskin di dalam, sarung yang kita kenakan saja di dalam itu harganya 1 juta. Ya. Kemudian pengikat kepalanya itu adalah 700-an ribu. Tetapi sekalipun dia kaya, sekalipun dia berada, mungkin ternak dan kebunnya banyak, tetap hidupnya sederhana, tidak pakai sendal kalau masuk, sama dengan orang yang memang tidak punya harta. Jadi soal esensi hidup itu adalah sederhana. Iya. Soal kekayaan, soal harta dan sebagainya itu cukup di luar saja. Iya, cukup di luar. Itu sebenarnya filosofi yang ya. cukup tinggi ya. Iya. Bagaimana kita tidak memasukkan harta benda itu ke dalam. Iya. Sekaya apapun silahkan di luar. Tapi ketika masuk ke dalam harus sederhana. Harus sederhana dan mengikuti aturan adat yang ada. Jadi siapapun sering ditanyakan orang, boleh nggak Pak kalau orang di luar menikah orang di dalam? Saya bilang kenapa tidak boleh? Sepanjang orang yang mau masuk itu mau mengikuti adat istiadat yang kita anut di dalam, mau mengikuti pasang-pasang yang kita anut di dalam, kenapa tidak boleh? Jadi artinya adat ini juga tidak terlalu mengikat ya. Jadi membebaskan masyarakatnya punya pilihan. Silahkan memilih. Mau hidup mewah, silahkan keluar. Mau hidup sederhana, silahkan ada tinggal di dalam. Saya kira seperti itu. Saya dengar beberapa orang dari luar Kajang ada yang kemudian tertarik dengan falsafah hidupnya masyarakat Kajang, terus kemudian masuk menjadi bagian masyarakat Kajang, Pak. Ada beberapa, seperti ada di sini kan. Seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak larang orang yang dari luar daerah menikah ke dalam. Ada beberapa yang ada dari Bantai, yang ada dari mana saja, menetap di dalam karena mungkin suka hidupnya juga seperti orang di dalam. Kemudian tinggal di dalam dan menjadi masyarakat adat di dalam. Ada beberapa. Karena saya pikir di dalam itu tidak ada sama sekali beban. Kita tidur pakai bantal, tidak pakai bantal, itu tetap enak tidurnya. Makan pakai daging, tidak pakai daging, itu tetap enak makannya. Baik, Pak Salam. Tadi kan disampaikan ada pembagian wilayah Kajang Dalam dan Kajang Luar. Kajang Dalam yang dalam hal ini sama sekali tidak boleh masuk dan sebagainya. Kita kan sekarang berada dalam wilayah Kajang di luar wilayah begitu. Itu sebenarnya bisa ceritakan Pak, pembagiannya berdasarkan apa itu? Ya, jadi terkait dengan pembagian wilayah, contoh di desa kami ada 9 dusun, di mana 7 dusun berada di dalam. Lebih banyak justru? Lebih banyak di dalam. Kemudian 2 dusun berada di luar. Dusun yang ada di luar ada ditempati di kantor desa, namanya Dusun Balagana. Kemudian yang kita tempati saat ini adalah Dusun Jandanya, di mana yang 2 dusun ini sudah boleh menggunakan HP, mungkin listrik, kursi, kemudian rumahnya orang sudah boleh permanen. Tetapi yang ada di dalam itu harus mengikuti adat istiadat yang ada di dalam. Namanya Rambang Sepang, kemudian Rambal Luara. Jadi Rambang Sepang itu di dalam, di mana semua pasang-pasang masih tetap 100% kita lakukan di dalam. Kemudian di Rambal Luara itu sudah boleh menggunakan listrik, mungkin teknologi sudah boleh. Tetapi kalau di Rambang Sepang memang tidak sama sekali.
Itu ditentukan oleh oleh pemangku adat dalam hal ini Amatua. Kemudian terkait dengan hutan, ada hutan adat, ada hutan rakyat, di mana hutan adat yang saya katakan lebih awal bahwa itulah yang orang disanksi kalau memang kita ganggu. Betul. Jadi sekalipun ada masyarakat yang sangat miskin, tetapi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Contoh, andai kata ada orang miskin yang sangat miskin sekali dan tidak ada salah satu keluarganya yang bisa membantu mereka untuk membuat rumah, maka oleh masyarakat adat itu mengajukan permohonan untuk dimintakan kepada Amatua. Dimintakan kayu. Tetap ada pengecualian. Tetap harus ada izin Amatua. Karena apapun yang kita lakukan di dalam, termasuk hutan, kalau andai kata Amatua izinkan itu sudah boleh dibabat, itu tidak ada masalah. Jadi tergantung dari Amatua. Tetapi kalau melalui musyawarah ini, kalau orang dimintakan, katakanlah orang miskin sekali, melalui musyawarah. Kalau dikasih 1 pohon, itu jangan ngambil 2 pohon. Kemudian kalau dikasih 2, jangan ambil lebih. Kemudian cara menebangnya, cara angkutnya. Jadi cara tebangnya itu, di dalam tidak boleh orang pakai mesin sengson, tidak boleh. Harus kalau memang manual, pakai kapak. Ada pakai kapak, termasuk pada kayu-kayu milik masyarakat yang ditanam di hutan rakyat itu sendiri. Jadi bukan berarti perlakuan ini berlaku bagi hutan adat saja. Tetapi termasuk pohon yang ditanam, dalam hal ini kayu yang ditanam oleh masyarakat umum, masyarakat adat itu tidak boleh ditebang pakai sengso. Kemudian olahnya di sana tidak boleh di situ. Kalau mau mengolah dengan kapak itu silahkan, tetapi kalau mau mengolah dengan pakai sengso itu silahkan angkat keluar. Dan angkatnya itu digotong royong. Digotong royong, tidak diseret. Karena kenapa tidak diseret? Karena kalau diseret ini kan bisa saja merusak lingkungan, dalam hal ini anakan-anakan kayu yang ada di bawahnya. Oleh karena itu kita angkat ramai-ramai dengan cara gotong royong sampai ke tempat yang bisa ditempati untuk mengelola kayu itu sendiri. Jadi ada hutan rakyat, ada hutan lindung, dalam hal ini hutan adat. Saya kira seperti itu. Jadi selain keberadaan hutan tadi, keberadaan tanah juga sangat dihormati, Pak. Kalau kita lihat seperti itu. Keberadaan tanah karena masyarakat adat itu menurut Pasang bahwa tanah itu adalah ibu kita. Ini adalah filosofi kenapa kita tidak bisa menggunakan alas kaki, karena kalau kita menggunakan alas kaki itu sama saja orang jijik sama ibunya. Sampai hari ini semua masyarakat adat yang ada di dalam yang tahu persis itu tidak menggunakan alas kaki. Jadi setiap ada larangan yang ada di Kajang itu pasti ada filosofi di belakangnya. Pasti ada. Jadi rumah-rumah yang ada di dalam itu tiangnya ditancap langsung ke tanah. Kenapa? Karena jangan kita pakai alas dari tembok atau dari semen, karena itu sama saja kita ini tidak mau menyatu dengan ibu kita. Ini kan ada hutan, ada masyarakat adat. Hutan ini sumber dari segala sumber kehidupan bagi masyarakat adat Kajang. Sejauh ini, apakah sumber penghidupan dan proses penjagaan hutan adat di Kajang ini berhasil melestarikan kebutuhan masyarakat di seluruh Kajang? Saya kira terkait dengan hutan, alhamdulillah sampai hari ini saya pikir itu berhasil. Karena kami punya hutan tetap lestari. Itu berkat persatuan dan kesatuan oleh masyarakat adat itu sendiri, pemerintah setempat. Kemudian ada dikatakan lagi satu Sulapak Natanaya. Sulapak Natanaya itulah yang bertugas untuk menjaga hutan, kerjasama dengan semua elemen masyarakat adat. Termasuk pemerintah? Iya, termasuk pemerintah. Termasuk pemerintah. Ini kan ada masyarakat adat Kajang yang sudah dari turun-temurun. Ini ada kekhawatiran di level nasional bahwa masyarakat adat itu cenderung tidak bisa menyatu dengan pemerintah karena seperti seolah-olah punya perangkat pemerintahannya sendiri. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Saya pikir kalau masyarakat Kajang itu sendiri, dalam hal ini masyarakat adat Amatua itu tidak bakalan terjadi karena ada aturan, ada pasang. Ada pasang yang mengatakan bahwa andrai pemerintah, andrai toki, kalau pemerintah, kalau toki. Yang mungkin kurang lebih artinya bahwa kalau pemerintah itu ke barat, kita juga masyarakat ikut ke barat. Kalau pemerintah ke timur, kita juga sebagai masyarakat adat itu ke timur. Karena saya yakin dan percaya bahwa apa yang akan diterapkan oleh
pemerintah itu tidak bertentangan dengan adat istiadat kita. Jadi masyarakat adat Kajang ini kan sudah mulai dikenal oleh publik. Iya. Bahkan saya di Jakarta sudah sering sekali mendengar ada adat Kajang dan sebagainya. Dengan segala ritual dan keunikan yang kemudian orang-orang tuh pengen datang ke Kajang. Nah, kalau kita ingin datang ke Kajang, Pak, kira-kira apa yang kita dapatkan di Kajang? Banyak macam yang orang luar bisa saksikan. Kalau tamunya itu, dalam hal ini orang luarnya itu mau. Katakanlah ada tari-tarian, ada namanya tari Pak Binte Pasapu. Kemudian ada tari namanya Ngaru. Ngaru ini adalah penjemput tamu sebagai takbir kehormatan. Kemudian ada basing-basing, itu basing-basing biasa juga ditampilkan. Kemudian ada salah satu yang paling unik, itu ada bakar linggis. Bakar linggis? Ada bakar linggis. Itu bisa Boleh ceritakan sedikit Pak, bakar linggis itu apa? Kalau bakar linggis itu adalah tes kejujuran. Contoh, tapi ini kan bisa dimanfaatkan oleh si yang pintar untuk menjemput tamu, untuk bisa dilihat. Contoh ada kasus yang tidak akan terselesaikan karena mungkin pelakunya kita tidak tahu. Ini bakar linggis yang bisa membuktikan. Katakanlah ada kecurian, tetapi pelakunya kita tidak tahu, maka oleh pemangku adat itu sendiri mengumumkan kepada masyarakat adat bahwa kalau memang tidak ada yang mau mengaku, kita akan bakarkan linggis. Jadi linggis itu besi. Besi itu dibakar sampai menyala, kemudian yang kita curigai, kita panggil, coba kau pegang itu besi. Kalau bukan pelaku? Kalau bukan pelaku itu tidak panas, biasa-biasa. Biasa-biasa. Padahal linggisnya panas? Iya, dari jarak jauh saja orang bakar rokok itu sudah terbakar. Daun-daun kayu saja yang basah itu bunyi-bunyi belum sampai ke situ sudah menyala. Jadi bukan permainan, memang kenyataan itu linggis dibakar. Tetapi tidak panas kalau memang bukan pelaku. Ya, itu adalah salah satu. Kemudian acara tahunan ada namanya Andingingi. Kalau kita misalnya mau datang untuk menyaksikan Andingingi, itu biasanya waktunya? Biasanya kalau Andingingi yang ada di dalam kawasan awal tahun atau akhir. Kalau saya pernah mendengar Andingingi ini sebenarnya upacara pendinginan bumi. Mendinginkan dunia dan isinya. Jadi tujuannya apa? Maksudnya apa? Itulah supaya dunia ini dingin-dingin, tidak banyak musibah. Oleh Amatoa itu sendiri berdoa bagaimana supaya jadi Amatoa itu bukan saja masyarakat adatnya yang didoakan, tetapi dunia dan isinya. Bu Menteri pernah datang ke sini, Bapak ketemu dan sebagainya. Apakah ada pesan Bu Menteri kepada Bapak atau apakah ada usulan Bapak ke Bu Menteri? Pesannya beliau, semoga apa yang ada saat ini bisa dipelihara sampai seterusnya dan menjadi kekayaan yang bisa mungkin diterapkan di tempat lain, utamanya dalam pengelolaan kawasan hutan dan pemeliharaan hutan itu sendiri. Itu pesan beliau. Berarti pemerintah mengakui ya? Mengakui kalau pengelolaan bahkan hutan Ibu Menteri sendiri masuk jalan-jalan di hutan itu. Hutan ya? Dan beliau kami punya hutan bukan hutan buatan, memang hutan asli. Alami. Alami. Kalau Bapak usul apa ke Bu Menteri? Saya katakan bahwa semoga Ibu Menteri ini dan pihak terkait bisa membantu kami kalau ada yang kami butuhkan. Oke, terima kasih teman-teman, Mas Ru dan Mbak Sis. Kita banyak belajar dari Bapak Desa Tanah Toa. Satu yang saya ingin lihat sebenarnya upacara Andingingi. Karena di Andingingi ini ada ritual doa. Amatoa mendoakan tidak hanya masyarakat adatnya, tapi juga dunia dan seisinya. Ini menurut saya filosofinya sangat tinggi dan wajib kita tiru, bahwa ketika kita mendoakan tidak hanya keluarga dan masyarakat sekitar, tapi seluruh dunia dan isinya. Orang Kajang percaya bahwa berbuat baik itu adalah kunci dari ketenangan jiwa. Mereka rela mati karena hutan adat ini. Kebutuhan masyarakat adat dengan masyarakat konvensional itu sangat berbeda. Kalau kita ingin menilai data kemiskinan, maka 5.933 penduduk yang ada dalam wilayah adat itu pasti dikategorikan miskin. Masyarakat adat adalah pemilik republik ini.